Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Gita Briana Sinaga akan menyampaikan resume mengenai jurnal dengan judul Analisis Portofolio Optimal Saham yang terdaftar di Indeks BUMN 20 Bursa Efek Indonesia atau BEI. Objek penelitian dari jurnal ini adalah saham-saham yang terdaftar di Indeks IDX BUMN 20 di Bursa Efek Indonesia. Tahun pengamatannya di bulan Mei 2018 hingga di bulan Mei 2021. Indeks ini adalah indeks saham perusahaan BUMN, BUMD, dan afiliasinya yang telah tercatat selama minimal 6 bulan. Dan indeks BUMN 20 ini dipilih berdasarkan kriteria likuiditas, jumlah hari diperdagangkan, dan kapitalisasi pasar. Kemudian masalah yang diangkat dalam jurnal ini, di mana masalah utamanya yaitu masalah dalam diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio ini kan memang dilakukan investor dengan tujuan untuk meminimumkan risiko portofolio. Nah, masalahnya adalah bagaimana memilih dan menentukan kombinasi antara return dan risiko agar terbentuk portofolio optimal sehingga dapat memperoleh return yang besar dan risikonya yang paling minimal. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di awal, yaitu bagaimana menentukan kombinasi saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal, sehingga nantinya akan mengetahui proporsi dari masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal. Lebih lanjut, tujuan penelitian ini dapat diharapkan dapat menentukan besarnya return ekspektasi dan risiko dari portofolio optimal tersebut. Kemudian metode penelitiannya di sini ada 7. Yang pertama, pengumpulan data, di mana mengumpulkan data terlebih dahulu terkait harga saham bulanan dari saham yang tercantum dalam indeks IDX BUMN 20. Dan data yang dipakai adalah dari tahun Mei 2018 hingga Mei 2021. Kemudian tahapan yang kedua adalah dengan perhitungan statistik, yaitu menghitung expected return, variance, standar deviasi, dan kovarian dari tiap saham. Kemudian setelah melakukan perhitungan statistik, yang ketiga adalah dengan menganalisis beta dan alfa, yaitu menghitung betanya, alfanya, dan variance error dari tiap saham. Kemudian tahapan yang keempat adalah penentuan excess return to beta atau ERB. Itu dengan cara menentukan excess return to beta ERB dan cut off rate atau CI. Kemudian setelah menentukan ERB yang lebih besar dari CI, kemudian memilih saham yang memiliki ERB yang lebih besar atau sama dengan cut off point atau C bintang, di mana setelah itu menghitung proporsi dana, menentukan proporsi dana yang diinvestasikan dalam portofolio optimal, dan yang terakhir yang ketujuh adalah pengukuran return dan risiko, di mana caranya adalah menghitung return ekspektasi dan risiko dari portofolio. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu dengan teknik analisis dan data kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok. Nah, metode penelitian ini juga sempat disebutkan di awal, yaitu dengan metode indeks tunggal, di mana metode indeks tunggal ini menjelaskan hubungan antara return dari setiap sekuritas individual dengan return pasar. Metode indeks tunggal ini digunakan dalam penentuan portofolio optimal dengan cara membandingkan excess return to beta atau ERB dengan cut off rate atau CI. Saham-saham yang mempunyai ERB sama dengan atau lebih besar dari cut off point-nya merupakan kandidat dalam pembentukan portofolio optimal. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini, dapati 4 saham yang masuk dalam portofolio optimal. Yang pertama ANTM, Aneka Tambang Tbk dengan proporsi 65%. Kemudian ada TINS atau Timah Tbk dengan proporsi 29%. Ada PTBA, Bukit Asam Tbk dengan proporsi 2%. Dan BBRI, Bank Rakyat Indonesia dengan proporsi 0,5%. Return ekspektasi portofolio yang terbentuk adalah 4,39% dengan risiko sebesar 0%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko individual dapat diperkecil dengan membentuk portofolio optimal melalui diversifikasi.
Diversifikasi ini memungkinkan investor untuk mengurangi risiko yang tidak sistematis dengan menggabungkan berbagai saham dalam satu portofolio. Sehingga pada kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode indeks tunggal, investor itu dapat memperoleh dan membentuk portofolio optimal yang terdiri dari saham-saham terdaftar di indeks BUMN 20. Portofolio optimal yang terbentuk itu memberikan return ekspektasi sebesar 4,39% dengan resiko sebesar 0%. Hasil ini tentunya memberikan panduan bagi investor untuk memilih saham yang masuk dalam portofolio optimal guna meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Demikian resume dari jurnal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.